Nah makanya kenapa dulu saya pilih PNS, karena saya kepingin bagian jadi negara dan bisa berkontribusi untuk negara. Bahwa itu selama itu sesuai dengan aturan, Mm-mm. kemudian menguntungkan masyarakat terlibat, Ya. kenapa tidak? Jadi apapun potensi itu bisa kita dorong, kita Mm. fasilitasi. Mm. Karena banyak juga loh sekarang pengembangan desa wisata. Indonesia terdiri dari banyak pulau, tidak cuma pulau, tapi kita juga punya banyak wilayah, termasuk yang paling banyak itu saya yakin bukan kota ya, tapi justru malah desa. Makanya Indonesia punya cita-cita membangun negara ini dari desa. Kemarin sudah ngobrol soal desa, sudah ngomong soal apa saja sih sebenarnya potensi-potensi yang ada. Kali ini saya mau perdalam soal itu. Ya, sudah kedatangan tamu, kalau kemarin saya yang main ke ruangan beliau, sekarang beliau main ke ruangan saya. Pak Aditya Hendra Krisna, apa kabar Pak Adit? Baik, alhamdulillah sehat Mbak. Tadi nggak nyasar kan ya nyampe sini? Tadi nggak nyasar, lumayan Alhamdulillah. kelihatan nih Padahal RI ini. kemarin tetangga ya. Beberapa tahun yang lalu sempat tetangga ya, cuman akhirnya kembali lagi tuh, agak jauh Ya, gitu. Tapi kita tetap deket ya. tetap. Tetap. Meskipun desa-desanya juga tersebar jauh, tetap didatengin satu-satu. Iya, pasti itu. Jadi Pak Aditya ini kalau kemarin Anda pernah lihat juga kami sempat ngobrol-ngobrol ya sama Pak Adit. Saya tuh sempat ngobrol-ngobrol sama Pak Adit soal potensi desa, ya kan? Karena Pak Adit itu memang Direktur Pelayanan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Ya. Gitu. Masih sibuk Pak ke desa-desa. Kemarin kayaknya habis pergi-pergi ya? Ya, selama masih bekerja di ASN Mm-mm. pasti sebelum pensiun pasti akan sibuk terus. Emang pensiunnya berapa lama lagi sih? Langsung nanya gitu. Pensiunnya berapa lama lagi? Masih lama kan? Masih lama. Masih lama. Tapi Pak Adit udah lama berkarir sebagai PNS kan ya Pak Adit ya. Kalau ASN di kita tuh ada dua kan ya Pak Adit. ASN, PNS dan non PNS ya, P3K kalau sekarang namanya. Kalau Pak Adit PNS PNS saya. mulai dari tahun Jadi dulu itu kan penyebutannya PNS ya. Kalau sekarang ASN, ASN. iya, ASN betul. ada dua tuh. Sekarang P3K sama PNS. Nah, kalau saya tuh awal karir saya tuh menjadi PNS tahun 99. 1999. Kenapa tertarik jadi PNS waktu itu Pak? Ya sebetulnya gini. Gajinya gede ya? Gini Mbak, kalau PNS itu sebetulnya bahwa itu negara membutuhkan masyarakat atau warga negara untuk mengabdi, untuk bekerja untuk negara. Makanya beda, bahwa kalau kita mendalar PNS berarti kita mau ngabdi ke negara. Kita mau berserah diri untuk berkontribusi ke negara. Berbeda kita mencari pekerjaan. Nah makanya kenapa dulu saya pilih PNS, karena saya kepingin bagian jadi negara dan bisa berkontribusi untuk negara. Pak Adit asalnya dari mana sih Pak Adit? Kalau saya dari Purwokerto, dari Banyumas. Dari Purwokerto. Betul. Orang tua PNS juga nggak? Bukan. Nah kan biasanya gitu ya, kalau PNS itu orang tuanya PNS, terus anaknya udah PNS aja gitu. Ya, makanya kenapa saya kepingin jadi PNS karena itu. Bahwa saya pengen berkontribusi ke negara. Karena saya warga negara Indonesia, makanya cita-cita saya pengen mengabdi ke negara. Itu udah dari kapan ada keinginan punya keinginan buat berkontribusi? Semenjak saya sekolah SMP sudah mulai muncul. SMP? Kenapa Pak? Maksudnya SMP loh ya. Biasanya kan kalau anak SMP itu, anak saya tuh masih suka main Pak. Boro-boro berpikir berkontribusi pada negara, berkontribusi pada keluarga aja kayaknya belum. Makanya itu beda kan, kita berbeda-beda. Iya betul. Karena saya melihat waktu itu saya sekolah melihat seorang guru. Saya melihat lingkungan bahwa orang-orang di pemerintahan tuh sepertinya kok lebih dekat dengan masyarakat. Oh, dari guru itu ya Pak ya? Dari guru. Tapi emang dulu PNS-nya pinginnya jadi guru atau ya pokoknya jadi ini aja pegawai negara lah. Saya tidak berpikiran mau jadi guru atau apa, tapi pengen jadi PNS gitu. Pengen jadi aparat pemerintah memang begitu ya. Terus pada saat itu mulai dari SMP dapat dukungan dari keluarga nggak tuh Pak? Pasti. Kalau keluarga pasti mendukung, karena zaman dulu tuh orang tua itu pasti semua merasakan nih bahwa kepingin anaknya mesti jadi PNS. Iya, kayaknya ada kebanggaan tersendiri gitu ya Pak ya. Nah, kan kalau dulu kayaknya gini loh Pak, susah kan masuk PNS. Kenapa orang tua itu bangga? Karena biasanya yang masuk PNS itu pinter. Kan tesnya susah Pak. Enggak, kalau zaman dulu enggak susah. Oh. Karena apa? Yang saya bilang tadi, negara membutuhkan warga negara. Iya, jadi kalau dulu kan kita enggak seperti sekarang ada online ya. Iya, tes-tesnya. Ada passing grade dan seterusnya. Kalau dulu kita manual kan.
Kita manual, terus kita ujian. Nah, akhirnya karena negara membutuhkan, apalagi di pulau-pulau terluar tuh, membutuhkan, insya Allah tuh pasti dulu tuh banyak bisa kita masuk jadi PNS. Nah, kalau pendidikannya gimana, Pak? Pendidikan Pak Adit kan udah mau nih, maksudnya dari SMP ke SMA, abis itu melanjutkan sekolahnya saya sekolah, kemana, di mana, jurusan apa? Saya dulu di jurusan di ekonomi, saya di Wijaya Kusuma di Purwokerto. Di ekonomi. Ekonomi. Kan apalagi Pak gitu. Pas nih kan udah ya, oke SMP. Biasa kan gitu. Cita-cita tuh masih berubah-berubah ya. SMP, SMA, habis itu kuliah, apalagi ekonomi. Ekonomi kan hitung-hitungan. Saya tuh teori ekonomi yang paling saya ingat sampai sekarang adalah bagaimana mengeluarkan modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan laba, keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, makanya itu kenapa saya dulu kepengin cita-cita jadi kuliah di ekonomi. Karena saya memang berpikir bagaimana kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Karena pada saat itu saya bersekolah ekonomi, itu saya berpikir gini, kalau kita punya secara teori kita ilmu, berbisnis ataupun ekonomi ini, kita bisa menyalurkan keinginan kita nih, hobi kita. Apa hobi kita? Ya tentunya bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau kita punya perusahaan, jadi hobinya jadi menguntungkan gitu ya Pak? Menguntungkan buat kita sendiri maupun dan masyarakat. Nah, apalagi saya cita-cita PNS, karena saya bilang, oh berarti kita bisa berkontribusi ke desa. Karena waktu itu kalau mungkin sampai sekarang masih ada KKN ya. Iya. Kuliah kerja nyata. Iya betul. Semua PKL itu Pak ya. Iya. KKN. Iya. Kuliah kerja nyata. Iya. Kita ke desa. Masyarakat bangun kayak jembatan, bangun pos-pos layanan. Itu dari kita menginisiasi itu. Nah, setelah saya selesai dari kuliah, saya ada pendaftaran PNS, saya daftar PNS. Dan waktu itu saya di Kementerian Transmigrasi loh. Kementerian Transmigrasi. Iya. Yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Iya. Pengiriman transmigrasi di sana. Oke. Nah, Pak, sejauh ini puas nggak sih Pak sama karir yang dijalani, sama pilihan yang diambil itu? Puas nggak, ngerasa oh ini udah bener nih jalan saya nih? Atau sempat ngerasa kayaknya gue kesasar deh, kayaknya awalnya tadinya nggak pingin kesini deh gitu? Jadi sebenarnya gini, kalau kesasar tidak, Enggak. Tapi sebenarnya nggak kepikiran saya mau jadi PNS di sekarang ini Kementerian Desa. Tapi yang penting saya jadi PNS, melayani masyarakat. Bayangan saya tuh dulu tidak langsung terjun ke masyarakat kan seperti itu. Nah, jadi kalau kesasar tidak, tapi sudah sesuai keinginan. Saya ingin menjadi abdi masyarakat, kan gitu. Iya. Tapi kalau misalnya tadi bilang kok aneh ya dan seterusnya, tidak, karena puas belum sih gitu. Puas belum ya? Gitu, puas belum karena sampai kita sering bilang, sampai kita akhir mengabdi masa pensiun kita, pasti terus berkontribusi untuk masyarakat. Berarti memang ini sudah sesuai dengan jalan pilihan hati ya Pak ya? Allah, seperti pilihan hidupnya begitu. Tapi pernah ketemu ini nggak Pak, halangan, rintangan? Kan kalau PNS itu punya jenjang karir gitu. Nggak mungkin dong Pak Adit tahu-tahu ada di posisi direktur, apalagi dari dulu. Kalau tahun 90 berapa Pak? Saya 99. 99, wow udah berapa puluh tahun kan ya gitu. Iya. Nah, ada nggak Pak ininya? Jadi punya cerita menarik nih. Kenapa? Jadi gini, dulu pada saat saya pertama kali masuk, itu kan kalau dulu terkenal ya, gaji pegawai negeri kan nggak besar. Kecil. Iya betul. Nah, dulu saya pernah mengalami itu, saya berpikir, loh gajinya pas ya, gitu. Pas sekali. Tetapi karena tadi bilang, oke lah, saya berpikir kita mengabdi, kita coba pasti ke depan pasti akan ada perhatian lagi dari pemerintah, sehingga kita sebagai abdi masyarakat tuh bisa sejajar. Oke. Godaannya banyak nggak Pak? Apalagi di transmigrasi kan? Wah, ya kalau saya masukkan dulu jadi pegawai ya, PNS ya, kita pokoknya siap laksanakan perintah. Jadi dulu kerjanya suruh ngetik lah, nganter surat lah, kan gitu. Itu awal seperti itu, nganter surat, bikin konsep dan seterusnya. Intinya hanya itu. Tapi nggak ada tuh Pak. Sampai sejauh ini ada nggak Pak godaan-godaan gitu kan? Ayo dong, masuk nih saya dong. Investasi saya masuk ke sini, tapi sekian persen ya, gitu. Kalau itu kan dunia sekarang mungkin ada bisa seperti itu. Iya. Tapi kita tergantung kembali kepada kita. Bahwa itu selama itu sesuai dengan aturan, kemudian menguntungkan masyarakat,
masyarakat terlibat, Ya. kenapa tidak? Basicnya pokoknya harus menguntungkan masyarakat, Tuh, tidak melanggar aturan, iyalah, begitu ya, itu harus. Pak Adit. Saya kenapa nih Pak Hmm. nanya-nanya soal apa jenjang karir di Iya. PNS. Ini kan belakangan tuh rame tuh Pak. Hah? Orang kayaknya kalau ngomongin soal PNS baunya sensitif aja gitu. Udahlah PNS tunjangannya stop aja. Aduh, tunjangan kita di stop. Kan kita nggak bisa beli tas bermerek juga ada pakai tunjangan itu ya. Cuman bisa beli beras. Berasnya juga bukan yang mahal, biasa aja. Nah itu Pak, banyak yang iri karena ngerasa PNS itu hidupnya terjamin, hidupnya enak gitu. Terus kerjanya apa sih PNS? Jam 10 udah pada nongkrong minum kopi gitu. Tapi itu mungkin pemikiran zaman dulu ya. Malah zaman dulu Pak. Ya zaman dulu. Sekarang banyak Ya, Pak di makanya medsos ramai. gini apa? Sebetulnya kan tinggal pemahaman kita. Sekarang masyarakat sudah pandai lah, sudah bisa melihat bahwa sebetulnya pekerjaan PNS itu luar biasa loh Mbak, yang saya rasakan. Banyak kan ya Pak? Tidak hanya banyak, tapi tanggung jawabnya besar. Iya, betul, Kenapa? betul, Kita betul. kan bersentuhan dengan masyarakat. Betul. Apabila masyarakat tidak berdampak Mm-mm. dengan apa yang kita lakukan, program pemerintah itu kan kita Belum nggak berhasil. Iya, betul, betul. Jadi sebetulnya contoh saya ekonomi, saya sekarang di desa, pemberdayaan juga terkait dengan potensi yang ada. Berarti kita harus melek teknologi juga. Jadi tidak harus saya orang ekonomi tidak bisa melaksanakan pemberdayaan dan seterusnya. Kita malah dituntut untuk itu. Untuk bisa banyak hal gitu ya Pak ya. Untuk bisa kadang mungkin nggak harus expert tapi harus bisa menguasai, harus tahu banyak hal gitu ya. Bagaimana sih layanan itu? Iya, karena kita pelayan masyarakat. Apalagi kalau PNS tuh kan posisinya kadang bisa pindah-pindah gitu ya Pak ya. Nggak sesuai dengan jurusan atau nggak sesuai mungkin dengan apa namanya latar belakang pendidikan dan lain sebagainya. Sekarang pengelolaan bagi PNS itu udah luar biasa loh. Kita ada pemberdayaan bagi PNS sendiri. Peningkatan kompetensinya juga kita dilakukan di sana. Terus kemudian integritasnya kita dilakukan di sana. Kalau dari misalnya ada permasalahan yang saya Mbak sampaikan bahwa sekarang ini loh PNS pada iri orang ini ya. Memang kita kan abdi masyarakat. Iya. Pasti kan kelebihan kita dapat pensiun ya. Iya. Kalau kita pensiun kita dapat pensiun. Tetapi walaupun pensiun itu hanya cukup ya untuk kita kelak nanti kita pensiun. Tapi di saat sekarang itu PNS akan menjadi luar biasa nantinya. Akan diminati loh Mbak. Ya coba lihat. Banyak yang pengen jadi PNS. Betul. Malah sekarang kalau ujian PNS itu kan bahkan apa di GBK tuh saking banyaknya yang mau ikutan. Ya, makanya sekarang itu sudah lebih ini lagi ya, lebih selektif lagi dalam kita memilih atau menerima calon PNS ini tadi. Tapi Pak Adit berarti nggak pernah dong ya ada rasa menyesal, gaji PNS kecil, ngapain lah gue di sini, atau mungkin kalau Pak Adit berkarir gitu kan di luar gitu ya di industri bisnis atau mungkin di dunia ekonomi gitu lebih sukses dari sekarang gitu. Ya belum tentu loh. Saya tidak jadi PNS, jadi bisnismen misalnya, belum tentu saya bisa menikmati itu kan. Tetapi dengan kita sesuai dengan passion, kalau dia bilang passion. Passionnya. Kalau passionnya jadi penyiar, ya mesti suka dong di penyiar, walaupun tidak pingin dia pindah ke ini. Saya passionnya di sini, ya saya lakukan. Passionnya memang melayani ya Pak Adit? Ya kalau PNS pasti melayani. Pasti melayani kalau PNS karena abdi masyarakat. Iya, nah nih Pak Adit nih. Jadi kalau misalnya melihat sekarang sebenarnya ya profesi PNS itu juga berarti gini, nggak mudah juga begitu ya. Tapi juga ya kalau buat yang mau berkarir di PNS juga ya itu kali ya di ini niatnya gitu dari awal ya Pak. Karena nggak bisa dipaksakan. Harus dari niat, semua harus dari niat. Dan jangan ngambil keuntungan kali ya. Oh itu harus. Iya Pak ya. Jangan gue mau kaya, kalau mau kaya jangan jadi PNS. Kalau mau kaya jadi PNS. Jangan jadi ASN. Jadi iya ya Pak, jadi bisnismen ya gitu. Ini jadi mungkin bisa juga belajar investasi. Betul nggak Pak Adit? Karena investasi itu juga salah satu yang memberikan kita keuntungan, benar nggak sih Pak? Nah, ini kalau misal bicara soal investasi nih, sekarang kan Pak Adit kan fokusnya di situ ya Pak, ya kan, meningkatkan lah investasi di desa-desa lewat banyak cara. Kemarin kita udah ngobrol ya Pak, salah satunya lewat Desa Fund ID nih, udah launching kan Pak Adit ya? Sudah di awal September kemarin ya, lancar Pak. Launchingnya alhamdulillah. Tapi gimana perkembangannya atau setelah ini nanti langkahnya mau ngapain lagi? Jadi gini, sebelum kita bicara Desa Fund ID,
Jadi memang saya di Direktorat Pelayanan Investasi, tugasnya adalah yang pasti bagaimana mendorong kerjasama investasi antara desa, yaitu melalui lembaga ekonomi desa, salah satunya Badan Usaha Milik Desa, dengan mitra investasi, investor baik hibara, baik bank maupun lembaga ekonomi lainnya lah yang dia bergerak di bisnis. Bagaimana mendorong itu tugas kami. Nah, jadi potensi-potensi di desa itu sangat luar biasa, sangat luar biasa dan bermacam-macam. Lah, bagaimana potensi ini bisa diketahui oleh banyak orang, baik sesama masyarakat desa maupun investor tadi. Nah, kita perlu media kan. Bagaimana kemarin kita ajarkan bagaimana masyarakat itu sudah punya potensi, bagaimana dia mengemas potensi itu menjadi sebuah kayak proposal bisnis, sehingga apabila sudah ada itu bisa ditawarkan. Kayak Mbak kalau mau jualan kan harus punya ini. Minimal saya kalau menu. Jualan saya sendiri berarti saya punya CV gitu ya. CV apa yang mau dijual, apa potensinya. Itu disiapkan di sana. Kita ajarkan situ. Kita dampingin itu. Mereka bisa melaksanakan membuat proposal bisnis. Kemudian kita nanti pertemukan dengan investor. Kerjasama lah di situ, terjadi kemitraan, saling menguntungkan. Lah itu perlu media juga. Makanya kemarin kita buat media online untuk publikasi dulu Desa Fund ID. Nah, ini sejauh ini perjalanan si Desa Fund ID ini Pak setelah launching itu sudah juga tadi nggak dia sudah seperti yang dituju. Sebetulnya kan karena launching kan baru kemarin awal bulan ini baru. Tapi kemarin antusias dari masyarakat. Kemarin kita launching yang tadinya kita targetkan misalnya 50 desa, lebih dari itu. Hampir 200 desa di Kabupaten Banyumas kemarin. Ini jadi pilot project Kabupaten Banyumas. Nanti setelah itu kita bisa lanjut di kabupaten-kabupaten dan desa-desa lainnya. Ada berapa Pak untuk tahun ini saja? Udah ada target belum atau udah ada rencana belum? Ya, kalau kemarin yang sebelumnya saya bilang sampai 10 sampai 15 20. Saya berharap dan saya yakin sih dengan launchingnya Desa Fund ID ini akan lebih, Mbak. Bisa lebih dari itu ya? Karena kemarin kita juga akan gandengkan Desa Fund ini dengan media sosial, media publikasi lainnya. Jadi dia hanya di sini tapi dengan luar negeri sehingga produk ini bisa dilihat di sana. Jadi sudah ada kita inisiasi ke sana. Tapi untuk mengoptimalkan potensi desanya sendiri gimana tuh Pak? Karena kan kalau kita mau jualan ya kan tentu harus punya kelebihan dibanding yang lain kan gitu ya. Nah, itu mengoptimalkan potensi yang tadi mau dijual itu gimana? Makanya kan kita selalu kita lihat. Jadi potensi yang harus kita jual adalah yang siap. Siap, dia sudah punya sudah punya produksinya kan gitu kan, sudah punya SDM pengelolanya. Tinggal mereka kurang apa nih? Kurang pasarnya misalnya, atau kurang pasarnya sudah ada tapi produksinya masih kurang. Nah, kita dampingin di sana. Bagaimana kita lihat kalau memang produksinya masih kurang, kita dampingin bagaimana produksi itu meningkat. Misalnya penambahan bibit dan seterusnya, kita bersama dengan mitra. Atau mungkin sudah banyak tapi kualitasnya belum bagus. Atau bagaimana menciptakan dampingin kualitasnya jadi bagus, sehingga harganya lebih bagus. Kan seperti itu. Nah, kita damping ke sana. Kemudian kita siapkan SDM-nya. Terus mekanisme pengelolaan keuangannya dan seterusnya, sehingga mereka siap. Siap dari segi baik potensinya, SDM-nya maupun pengelolaannya sendiri. Nah terus membuat para investor itu tertarik dengan potensi-potensi itu yang juga mungkin masuk di ranahnya Desa Fund ID. Nanti dia akan menggunakan cara apa itu Pak? Karena kita ada istilah business matching ya. Setelah kita tahu potensi, kita punya lokus-lokus potensi di seluruh wilayah Indonesia yang tentunya siap dikerjasamakan. Artinya dengan media selain Desa Fund ID ini juga kita banyak media-media di Kementerian Desa gitu. Nah, nanti kita akan lakukan expo, pertemuan dengan mereka, kemudian otomatis investor harus lihat ke lapang kan. Tidak hanya dari media saja. Dia turun. Nah, kita fasilitasi kita turun, bertemu dengan warga, bertemu dengan desa, melihat potensi yang sebenarnya. Jadi mereka yakin. Jadi ini nggak kayak mereka beli kucing dalam karung. Tapi mereka lihat juga, tahu ya. Kita fasilitasi lihat di sana. Dan memang terjadi, tidak ada paksaan. Terjadi pastinya nanti dari investor menghitung
Oh, produksi sekian, saya bisa jual sekian, saya untung sekian. Karena namanya investor bisnis kan harus untung. Nah, di situ kita memfasilitasi itu sehingga mereka percaya dan yakin dan terjadilah. Kerjasamanya itu berarti nanti langsung ya antara investor dengan Langsung si B2B langsung iya dengan desa, pemilik melalui iya ya. desa. Karena itu kerjasama kemitraan. Jadi sejajar mereka itu. Oke. Nah Pak, permasalahan investasi di kita itu kan juga kadang orang males tuh Pak mau investasi karena aturannya kebanyakan atau mungkin misalnya jalur investasinya itu loh terlalu ribet Ya. rumit. Nah itu gimana? Sekarang gini, Pak Presiden Prabowo sudah menyampaikan di Astacita Beliau, salah satunya adalah Astacita ke-6 ya, membangun desa, membangun dari bawah untuk kesehatan masyarakat. Lah, peluang di desa ini sangat besar potensi itu. Makanya kan kalau orang kita sendiri kalau belum melihat secara langsung, belum hanya melihat dari berita kan masih nggak yakin. Oh kata orang gini, tapi oke lah, turunlah coba ke desa. Kita lihat memang dari 75.000 sekian desa yang tersebar, memang ada yang sudah berjalan ekonominya, ada yang masih di bawah dan seterusnya. Memang tugas kita bagaimana mendorong yang masih di bawah menjadi menengah, yang menengah menjadi atas, kan gitu. Tentunya dari 75.000 itu banyak juga potensinya yang bisa dikerjasamakan. Nah itu tugas kita, bagaimana memfasilitasi itu, meyakinkan investor baik dalam maupun luar negeri. Nih Pak Adit, saya jadi ingat begini Pak, kalau misalnya kita ngomongin soal desa yang jauh-jauh begitu ya, kita ngomongin yang deket kan kalau berapa tahun terakhir ini masyarakat khususnya daerah Jakarta dan sekitarnya itu kan mulai banyak yang melirik tempat wisata selain Puncak ya Pak, tapi masih ada di wilayah Jawa Barat ya kan, ada di kawasan Sentul tuh Pak, Bogor, atau mungkin di kawasan Sukabumi. Nah itu juga bisa masuk dalam potensi-potensi yang nanti bisa menghasilkan nilai ekonomi kan buat masyarakat. Nah hal-hal yang kayak gitu nanti juga akan dipantau atau difasilitasi nggak sih Pak oleh Kementerian Desa? Potensi itu bermacam-macam, tidak hanya potensi peternakan, perikanan, perkebunan, tapi potensi wisata juga masuk, potensi kebudayaan juga masuk, kuliner pun juga masuk. Jadi apapun potensi itu bisa kita dorong, kita fasilitasi. Karena banyak juga loh sekarang pengembangan desa wisata di desa-desa. Iya betul. Sangat banyak sekarang. Iya betul. Lah bagaimana dia punya potensi desa wisata bisa di up. Betul. Supaya masyarakat lebih tahu, dan pengelolaannya yang paling penting. Bagaimana pengelolaan itu, makanya kita mitrakan dengan mitra-mitra yang memang bergerak di bidang sektor swasta, misalnya pariwisata misalnya. Iya, ini kadang kan karena kalau misal pengalaman saya gitu ya Pak, datang ke tempat-tempat wisata itu sebenarnya bagus, tapi kemudian akses jalannya ke sana masih kurang bagus ya kan, atau kemudian misalnya kan beda nih Pak, kalau kita pergi ke Bali misalnya ya, Bali itu memang dia sudah terkenal sebagai tempat wisata kan, mungkin hospitality-nya juga orang-orang di desa-desa pun sudah akrab dengan itu, tapi kan untuk yang belum, nah itu biasa belum terbangun. Tapi jangan salah Mbak, jangan salah. Banyak wisata sekarang itu baik dari dalam negeri maupun luar negeri, itu malah mencari yang lebih alami. Betul, itu yang bagus. Lebih alami. Iya betul. Jalannya nggak perlu diaspal hotnik misalnya. Iya. Oke lah, akses dari lebih mudah. Yang dari provinsi ke kabupaten mungkin jalannya oke, tapi menuju ke lokasi yang masih alami itu lebih bagus alami. Hanya kita pengolahannya diatur lagi. Nah itu malah justru yang dicari sekarang. Semua kembali ke desa, kembali ke alam. Bagaimana apalagi turis-turis luar ya, dia misalnya mau berenang di danau atau di sungai, dia nggak mau kalau di situ udah banyak pedagang, sudah banyak ini tuh kadang malah nggak, tapi dia cari yang alami. Nah di desa-desa itu banyak potensi yang alami masih. Nah kalau yang potensi-potensi yang semacam itu masuk juga nggak Pak dalam misalnya begini, potensi desa yang dilirik nih oleh Kementerian Desa untuk dikembangkan melalui investasi-investasi? Pasti itu masuk ke dalam ranah, salah satu ranah tugas kami Kementerian Desa, karena kan apalagi potensi dikelola oleh masyarakat melalui badan usaha milik desa. Oke. Karena kenapa saya bilang badan usaha milik desa? Karena dia akan penghasilannya dari bisnis ini akan masuk ke desa, kembali lagi ke desa untuk masyarakat lagi. Oke. Pak, desa itu kan tadi Bapak bilang ya, pasti maksudnya begini, di dalam lingkup provinsi, lebih kecil lagi mungkin di kabupaten atau kota. Sejauh ini
jadi kerjasamanya sama yang pemerintah daerah setempatnya itu gimana? Dilibatkan juga? Pasti. Jadi namanya kita melaksanakan program atau dari pusat ya, itu pasti harus kolaborasi. Makanya saya sampaikan dalam hal membuka peluang investasi, tentunya kerjasama baik kementerian lembaga terkait, dinas provinsi, dinas kabupaten, sampai ke masyarakat desa, kepala desa, kecamatan, dan kepala desa. Dan juga itu dari sektor pemerintahan. Dari sektor swasta kita gandeng dari komunitas komunitas paguyuban lah misalnya, dia pecinta desa, pemerhati desa, kemudian dengan perbankan, dengan pelaku bisnis, corporate ekonomi nasional, itu kita gandeng karena kita nggak bisa berjalan sendiri. Kita terbatas juga, tapi kita punya akses. Terbatas tapi punya akses. Bagaimana desa ini kita dorong bisa berkontribusi masyarakatnya untuk ya kota tadi. Kan kota desa ada hubungannya ini. Iya. Nah, Pak Adit, kan katanya merawat begitu ya, ini itu lebih menjaga itu lebih sulit tuh Pak daripada mendapatkan, daripada menciptakan. Nah, ini kan udah ada nih Desa Fun ID. Ke depan apa cara yang dilakukan nih Pak untuk menjaga bahwa nanti nih potensi-potensi desa itu memang bisa masuk ke sini, Desa Fun ID itu bisa berjalan sesuai dengan harapan, gitu. Apa tuh Pak rencana-rencana yang sudah disiapkan? Jadi tentunya kita akan menggandeng seluruh desa punya potensi dan sudah punya rencana pengembangan. Karena Desa Fun ID ini lebih fokus kepada desa yang sudah siap dikerjasamakan. Sudah siap ya? Kan, sudah siap dikerjasamakan. Kita akan semua desa akan kita kurasi, kita dorong untuk bisa mempublikasikan di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan melakukan secara masif nih publikasi ini. Tidak hanya di Desa Fun, tapi kita gandeng Desa Fun ini bisa berkolaborasi dengan media-media jualan produk. Kita sedang menginisiasi dengan beberapa media online luar, itu akan nge-link ke sana sehingga nanti bisa dilihat oleh masyarakat luar. Misalnya, ada kerajinan apa nih, kentongan atau apa, itu bisa kelihatan di sana. Jadi mereka bisa langsung approve di sana. Nah, itu kita akan inisiasi sampai ke sana. Pak, ini Desa Fun ID ini ada di media sosial Instagram kan ya Pak ya? Nah, ini saya mau cek nih. Jadi kita harus cek dulu. Itu ya kan? Itu baru berapa minggu yang lalu kita ini. Silakan dicek. Desa Fun ID. Aduh, saya ini. Oke, kita lihat nih Desa Fun ID. Udah nih, udah ada kemarin ya Pak. Sudah ada penambahan ini enggak sih Pak? Maksudnya potensi desa. Oh iya nih. Wah. Sudah ada penambahan potensi desanya yang di ini. Ini kan semacam katalog ya Pak? Ya, sebetulnya bisa disebut katalog, tapi lebih ke bagaimana kalau orang akan melihat peluang investasi di desa. Oh gitu ya. Yang jelasnya ada muka saya di sini. Oke lah. Ada wajah saya. Jadi Pak, biar semakin percaya, kapan nanti kita diajak ngelihat potensi-potensi yang ada di desa? Saya berharap semua pihak bisa berkolaborasi dengan, termasuk tentu masyarakat ya. Waktu itu kan kita juga ajak masyarakat ya, buat yang memang punya atau tahu lah begitu ya. Karena justru objek kita kan masyarakat. Betul. Jadi kalau ada potensi-potensi desa yang memang sudah siap untuk bisa dikembangkan lagi, diluaskan lagi, masyarakat bisa memberi infonya ke Kemendes, begitu ya, betul. Pak Adit. Oke, Pak Adit, makasih sudah ngobrol-ngobrol di Pro3 Siniar. Sukses ya Pak untuk Desa Fun ID-nya. Terima kasih. Nah, ada pesan nggak sih buat masyarakat? Boleh dong. Ya, sebetulnya jangan malu atau jangan merasa tidak berdaya teman-teman desa, karena desa itu punya potensi besar. Punya potensi besar yang bisa dikembangkan, yang selama ini tidak diketahui. Jadi teruslah melakukan yang terbaik untuk desa. Kami Kementerian Desa melalui Direktorat Pelayanan Investasi Desa, kita akan memfasilitasi itu sehingga produk desa bisa diberdayakan, sehingga investasi masuk, sehingga tentunya masyarakat punya dampak merasakan terkait dengan pengembangan ekonomi desanya. Terima kasih. Oke, sukses Pak Adit untuk Desa Fun ID-nya.